Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan minggu lalu kita telah melaksanakan ulangan harian bab 1, dan pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu tentang sistem persamaan 3 variabel, metode eliminasi substitusi. Baik, kita langsung mulai saja. Dimulai dari pengertian penyelesaian sistem persamaan, yaitu pasangan X sama dengan Y, Y sama dengan Y0, Z sama dengan Z0, kalau X0, Y0, Z0 dikatakan penyelesaian sistem persamaan dua variabel apabila pasangan tersebut memiliki sistem persamaan utuh. Menurut di sini artinya, jika disubstitusikan maka nilai ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Kita ke definisi sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 buah variabel. Waktu SMP kalian telah mempelajari tentang sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu suatu sistem persamaan yang dipenuhi atau dipenuhi oleh 2 variabel. Sekarang akan dipenuhi oleh 3 buah variabel. Nah, notasi SQL itu di sini ada A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, begitupun A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3, di mana A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3 nya semuanya dengan real ya. A1, B1, C1 ketiganya tidak 0. A2, B2, C2 ketiganya tidak 0. A3, B3, C3 ketiganya ya. Nah, keterangannya X, Y, Z merupakan suatu variabel. A1, A2, A3 merupakan koefisien dari variabel X yang ditetapkan. Kemudian B2, B3 merupakan koefisien variabel Y. Dan C1, C2, C3 merupakan koefisien variabel Z. Kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh sistem persamaan 3 variabel. Nah, bentuknya seperti ini. Ini X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 5 merupakan persamaan pertama. 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 9 merupakan persamaan kedua. Dan X dikurangi 2Y ditambah 3Z merupakan sama dengan 4 merupakan persamaan kedua. Nah, di sini terdapat 3 buah variabel, yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Variabel ini juga terdapat di 2 persamaan lain. Artinya variabel persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga mengandung variabel yang sama. Nah, variabel-variabel ini dapat diganti dengan huruf lain dari alfabet. Misalnya boleh A, B, C, bisa E, F, G, dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke metode penyelesaian SPLTP ya. Di sini ada pertama substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga campuran eliminasi substitusi, yang keempat metode determinan. Untuk metode yang pertama, substitusi dan eliminasi,
Yang kedua dan ketiga, campuran eliminasi substitusi sebetulnya telah kalian pelajari di kelas 8 SMP tahun-tahun lalu ya. Metode substitusi seperti apa, eliminasi seperti apa, dan campuran eliminasi substitusi seperti apa. Nah, sekarang yang Ibu akan berikan yaitu metode campuran eliminasi substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan unit kimia variabel itu sendiri. Kita langsung saja ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear berikut. Persamaan yang pertama, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. Yang kedua, 2X ditambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Yang ketiga, X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Di sini ada 3 buah persamaan, maka cara penyelesaiannya yang pertama, kita akan eliminasi terlebih dahulu variabel X dari persamaan 1 dan 2. Nah, di sini kalian boleh mau eliminasi variabel X, variabel Y, variabel Z, bebas. Nah, di sini Ibu ambil variabel X. Kenapa? Karena di sini yang paling mudah kita eliminasi yaitu variabel X ya, yang kita anggap mudah. Ambil saja variabel mana yang kita anggap mudah. Pertama, kita eliminasinya persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, kita tulis seperti ini. Nah, persamaan yang pertama dan persamaan kedua, koefisien dari variabel X itu berbeda. Maka harus kita samakan terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Berarti untuk X tambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16 harus kita kalikan 2. Kenapa? Karena persamaan keduanya koefisiennya 2 ya. Maka persamaan yang kedua kita kalikan 1, persamaan yang pertama kita kalikan 2 untuk menyamakan koefisien dari variabel X. Setelah kita kalikan, X kali 2, 2X, 3Y kali 2, 6Y, 2Z kali 2, 4Z, 16 kali 2, 32, dan yang bawah kita kalikan 1, maka kita langsung eliminasi saja variabel X-nya. Kita lihat koefisien dari variabel X atas 2, yang pertama, persamaan yang keduanya juga 2, maka karena tandanya yang atas positif, yang bawah positif, maka kita kurangkan. Kalau tanda yang atas negatif, yang bawah positif, atau salah satunya bernilai negatif, maka harus kita jumlahkan. Kalau dua-duanya negatif, kita kurangkan juga. Jadi syaratnya kalau positif-positif kita kurangkan, kalau positif-negatif atau negatif-positif kita jumlahkan, kalau negatif-negatif berarti kita kurangkan. Maka 2X dikurang 2X habis, sisanya tinggal 6Y dikurang 4Y, yaitu 2Y, 4Z dikurang negatif 2Z, berarti ini negatif kali negatif, hasilnya positif 6Z. Sama dengan 32 dikurang 12 sama dengan 20. Nah, kita mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan keempat. Kita lanjut sekarang, eliminasi lagi variabel X dari persamaan yang belum kita eliminasi, yaitu persamaan 2 dan 3 boleh, 1 dan 3 juga boleh ya. Nah, itu di sini ambil eliminasi variabel X dari persamaan 2 dan 3. Ya, karena koefisiennya juga berbeda, maka harus kita samakan. Persamaan 2 tetap, persamaan 3 harus kita kalikan 2 ya. Seperti ini, berarti X kali 2, 2X, Y kali 2, 2Y, 4Z, kali 2, 8Z, 20 kali 2, 40. Nah, ini pun kita kurangkan juga, karena positif dan positif. Maka setelah kita kurangkan, 4Y dikurang 2Y hasilnya 2Y, min 2Z dikurang 8, Z min 10Z
12 dikurangi 40 sama dengan negatif 28. Di sini terdapat suatu persamaan yang lain, yaitu persamaan 5. Nah, dengan demikian kita memperoleh suatu SPLDT sebagai berikut. Yang tadi persamaan 4, 2Y tambah 6Z sama dengan 20, 2Y dikurang 10Z sama dengan negatif 28. Nah, dari sini kita lakukan eliminasi kembali. Eliminasi yang mudah yang kita lakukan yaitu eliminasi variabel Y. Dimana kita langsung kurangkan saja. Berarti 2Y ditambah 6Z sama dengan 20, 2Y dikurang 10Z sama dengan negatif 28, dikurang, maka hasilnya 6X dikurang 6Z dikurang 10Z, negatif 10Z sama dengan 16Z, 20 dikurang negatif 28 sama dengan 48, maka jadinya sama. Kemudian setelah itu langkah yang terakhir, sebelum langkah terakhir kita sudah menemukan nilai Z. Kita substitusi nilai Z ke persamaan 4 atau persamaan 5. Nah, di sini Ibu ambil substitusikan nilai Z ke persamaan 2Y tambah 6Z sama dengan 20, di persamaan 4. Maka 2Y ditambah 6 kali 3 sama dengan 20. 2Y tambah 18 sama dengan 20, 2Y sama dengan 20 dikurang 18, 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 1. Setelah ini, kita sudah menemukan nilai Y sama dengan 1, nilai Z sama dengan 3. Maka langkah selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi ke persamaan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Ini adalah kebersamaan pertama. Sehingga kita peroleh X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. X tambah 3 kali 1 tambah 2 kali 3 sama dengan 16. X tambah 3 tambah 6 sama dengan 16. X sama dengan 16 dikurang 9. Yang ini 3 tambah 6, 9, pindah ruaskan jadi negatif 9, maka X-nya sama dengan 7. Nah, didapat himpunan penyelesaian SPLDT di atas adalah 7, 1, dan 3. Jadi penulisannya X terlebih dahulu, X, kemudian Z, 7, 1. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.